Assalamualaikum, balik lagi di satu chapter Manhwa Reincarnation of the Stronger Sword God di chapter 13 dan 14. Bukan lagi satu chapter. Oke, sebelum kalian nonton, aku saranin nonton chapter sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Si Feng dan Blackie berhasil mengalahkan Snowfog. Keduanya sempat ada masalah dengan anjing dari grup Shadow, tapi mereka berhasil mengatasinya dengan indah. Mereka mendapatkan Common Blackwood Staff yang menambahkan attack intelligence 3 dan mana 30. Si Feng memutuskan memberikan staff itu ke Blackie karena Blackie ini kelasnya Curse Mancer yang berfokus kepada sihir. Blackie sempat ragu menerima itu karena kalau bukan bantuan dari si Feng yang banyak, Blackie tidak akan bisa mengalahkan Snowfog. Si Feng bilang, staff ini akan lebih berguna kalau Blackie yang memakainya. Lagian aku Swordman, nggak akan berguna jika aku yang memakainya. Blackie pun menerima staff itu dengan senang hati. Sementara Quiet Wolf sudah diajar sama Flaming Tiger karena tidak becus melakukan pekerjaannya. Masa kalah sama Swordman level 2. BTW, Quiet Wolf tidak memberitahunya kalau dia mati bukan karena si Feng. Dia mati dimakan sama Snowfog. Apalagi Flaming Tiger orangnya sangat kaku. Kalau ketahuan dia pasti langsung diusir dari grup Shadow. Quiet Wolf menjelaskan kalau dia bertemu monster rare elite di alam liar. Tapi saat itu dia ketahuan sama Ye Feng. Ini nama karakter si Feng di dalam game God Domain. Quiet Wolf juga bilang kalau si Feng bersama orang lain dan mereka sekarang menuju ke Dark Moon Valley. Kalau Flaming Tiger memburunya sekarang, pasti dia bisa mendapatkan item drop dari monster elite itu. Mendengar hal yang menyenangkan itu, Flaming Tiger tersenyum senang. Dia memberi perintah ke semua anak buahnya untuk segera pergi ke sana dan memburu si Feng. Dia bilang si Feng sudah mencuri miliknya. Ini gorila ngomong apaan? Kita pindah saja langsung ke tempat lain. Ini di tempat blacksmith dengan tubuh yang besar. Dia sedang menempa pedang. Di belakangnya ada Blackie yang bertanya ke si Feng, apakah kita benar-benar harus menunggu di sini? Karena saat ini mereka sudah menunggu di sana selama 30 menit. Kata si Feng, hanya ini satu-satunya cara untuk bisa memicu misinya. 10 menit kemudian, penempa itu bertanya ke mereka, apakah keduanya tertarik dengan menempa? Akhirnya misinya muncul. Si Feng bilang dia tertarik dengan penempa sejak kecil. Misi Hidden Road of Forging sudah terpicu. Mereka harus memberi penempa itu yang bernama Jack 100 biji meteorit dari tambang Crimson Star. Si Feng dan Blackie sudah mendapatkan misi Hidden. Mereka sudah pindah ke Crimson Star Mine. Tempat itu banyak berkumpul monster kobold dengan level 4. Si Feng dan Blackie sudah sampai di sana. Si Feng saat itu membawa smoke bomb dan melemparkannya langsung ke kumpulan monster kobold itu. Smoke bomb ini bisa mengurangi jarak pandang dalam radius 10 kali 10 selama 1 jam. Smoke bomb sudah pas di tengah kobold. Si Feng menyuruh Blackie untuk segera menyerang mereka. Blackie sudah menyerang dengan sihirnya Black Arrow. Itu mengenai satu kobold. Kobold yang terkena serangan itu mencari keberadaan orang yang menyerangnya. Si Feng menenangkan Blackie yang sedang panik. Smoke bomb bisa mengurangi jarak pandang monster itu sekitar 10 yard. Selain itu, mata kobold umumnya jelek. Jarak pandang mereka cuma 25 yard kalau di dalam asap itu. Selama Blackie menyerang mereka dari jarak 30 yard, mereka tidak akan bisa menyerangnya. Kobold itu marah setelah menerima serangan, tapi dia tidak bisa menemukan siapa mangsanya. Blackie kembali menyerang, kali ini sihirnya lebih banyak, dan itu berhasil membunuh satu kobold.
Setelah membunuh satu kobold, Blacky mulai ketagihan dengan cara berburu si Feng. Dia sangat menggila dengan menembakkan sihirnya ke kumpulan kobold itu. Dengan tertawa lebar, Blacky terus-menerus menembakkan sihir. Kobold mati satu persatu. Kalau mana milik Blacky habis, dia meminum potion biru. Biasanya, kalau di dalam game, potion biru itu buat isi mana. Kalau warnanya merah pasti buat darah. Lanjut, setelah mengalahkan beberapa kobold, item dropnya ada biji meteorit ore dan ada juga cloud armor level 3. Si Feng sangat senang dengan itu. Walaupun itu drop yang biasa dan standar, tapi Blacky baru belasan kobold yang sudah dibunuh dan itu sudah mendapatkan drop ore dan equipment juga. Keberuntungan dari Blacky luar biasa. Ayo lanjut Blacky. Si Feng melompat ke depan pasukan kobold yang berkumpul. Tidak lupa, si Feng juga menggunakan smoke bomb sekali lagi. Pemburuan mereka sudah dimulai. Si Feng di depan, sedangkan Blacky akan membantu dengan sihirnya di belakang. Beberapa saat kemudian, sudah banyak XP yang masuk ke dalam keduanya dan keduanya pun sudah naik level. Si Feng saat ini sudah level 3, sedangkan Blacky level 2. Tampak equipment mereka juga sudah berganti dan sudah lebih bagus dan keren. Blacky sedang melihat-melihat item yang dijatuhkan para kobold. Di situ ada juga armor bronze yang dibutuhkan si Feng. Tapi saat itu ada satu bayangan orang di belakangnya dengan bilang, "Aku menyingkirkan Cursemancer ini dulu sebelum si Feng." Si Feng berteriak memperingati Blacky untuk waspada karena ada 3 orang yang dengan cepat menyerang Blacky. Untung saja Blacky masih hidup walaupun darahnya sudah tinggal dikit lagi. Blacky mengenali salah satu orang itu White Wolf. White Wolf percaya diri kalau melawan Cursemancer saja dia pasti menang. Dia sudah maju dengan cepat di hadapan Blacky. Blacky tidak mau mati sendirian. Jadi dia menggunakan Dark Arrow. Dan dia kaget karena damage serangannya itu sampai 158. Yang membuat XP White Wolf tinggal sedikit. White Wolf menyuruh 2 temannya untuk segera menyerang Blacky. Mereka sudah tahu dengan damage yang dihasilkan Blacky barusan, pasti orang itu punya item yang bagus. Blacky yang terdesak hanya bisa diam menerima kematiannya. Tapi saat itu ada tebasan kuat dan cepat yang bisa membunuh ketiga orang itu sekaligus. Siapa lagi kalau bukan si Feng? Blacky bahkan sampai kagum dengan kekuatan si Feng yang begitu cepat dan kuat membantai 3 orang. Flaming Tiger juga berada di sana. Dia juga melihat itu. Bersama anak buah lainnya, mereka mulai berlari menuju ke si Feng dan menyumpahi White Wolf yang sudah kalah melawan si Feng lagi. Dia langsung ke arah si Feng dan akan membalaskan semua perlakuan si Feng. Si Feng hanya bisa tenang-tenang saja. Dia saat itu melemparkan smoke bomb tepat di area Flaming Tiger. Si Feng segera menyuruh Blacky untuk segera mundur. Mengetahui si Feng yang kabur, Flaming Tiger bilang tidak usah mengejarnya karena baginya tempat ini sangat bagus untuk leveling dan panggil White Wolf lagi untuk segera ke sini. Anak buahnya sedikit takut karena ini adalah area farming untuk level 4. Flaming Tiger bilang kalau kedua orang tadi membuat banyak sekali asap untuk latihan target dan dia menyuruh warrior 1 untuk memancing kobold ke dalam asap itu. Semua damage dealer yang dia bawa mulai menyerang dari jarak jauh. Beberapa setelahnya, mereka sangat senang dengan metode pemburuan milik si Feng. Mereka memuji Flaming Tiger. Flaming Tiger sangat senang dengan XP yang dia dapatkan dari sini. Dan bahkan dia sudah berkhayal kalau grup Shadow akan menjadi top di God Domain dan dia sendiri akan menjadi pemimpin di kota ini. Setelah itu kelihatan kalau White Wolf sudah kembali ke tempat itu dan memberitahu kalau dia mendapatkan skill box Swordman Rare.
BTW yang baca novel, apa di game ini tidak ada death penalty? Kenapa setelah mati, Quetty Wolf langsung bisa hidup dan kembali lagi? Lanjut, Flaming Tiger menyuruh mereka terus memburu para kobold. Blackie yang bersama si Feng bertanya, apakah kita akan membiarkan itu saja? Si Feng tersenyum licik. Biarkan mereka bersenang-senang dulu. Tapi mereka harus memahami bahwa sukacita seringkali menimbulkan duka cita. Setelah 1 jam, mungkin asap itu mulai menghilang. Kenapa kok 1 jam? Ya, karena itu ada di deskripsi smoke bomb. Kelompok dari Flaming Tiger mulai panik karena asap itu mulai menghilang dan tampaknya para kobold yang sudah di situ menyadari keberadaan mereka. Tatapan kobold benar-benar tajam dan sudah siap membantai para manusia itu. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Maaf kalau ceritanya singkat dan cepat. Untuk chapter selanjutnya aku akan tambahin dari novelnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.